kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba dengan fasilitator Bapak Zulkifli dan pengajar praktik Ibu Erni Handayani. Kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana saya sendiri, Desi Rukmana Fatma dari UPT SMA Negeri 14 Bulukumba, dan rekan saya Nirmawati dari UPT SMK Negeri 5 Bulukumba. Dan rekan saya Jestri Yulianti SPD dari UPT SPF SD 98 Bonto Manai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nirma. Waalaikumsalam. Katanya hari ini Ibu melakukan coaching ya? Iya, Bu. Sebelum melakukan coaching Bu, saya mau minta waktunya sedikit. Ada yang saya mau bicarakan dulu dengan Ibu, boleh Bu? Boleh, Bu. Oke, jadi nanti pada proses coaching antara coach dan coach itu yang saya amati, akan saya amati dan saya nilai Bu. Jadi sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang saya pegang ini, misalnya apakah proses yang dilakukan oleh Ibu itu sudah sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Kemudian nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, dan nantinya juga saya akan melihat apakah dalam proses coaching ini terdapat unsur yang penting dalam proses coaching itu sendiri. Di antaranya itu bagaimanakah ada proses tentang proses kreatif, kemitraan itu sendiri, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi. Dan mungkin pada proses observasi Bu, nanti sebentar dengan coachingnya, bisa saya bertanya sedikit lagi Bu Nirma? Silakan, Ibu. Terima kasih. Jadi sebelum melaksanakan proses coaching ini sendiri, saya mau tanyakan Bu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching Ibu hari ini? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kompetensi inti dari coaching, ya, yang mana terkait kehadiran penuh atau presence. Kedua, tentang mendengarkan aktif, ya. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh ya, seperti itu. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 potensi dari coaching itu sendiri Bu ya. Ya. Jadi mulai dari presence, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu, di antara ketiga kompetensi ini Bu Nirma, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti di proses coaching? Jadi yang lebih spesifik dari 3 kompetensi coaching tersebut, saya mungkin pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi Ibu mau kembangkan 2 hal yang spesifik, di antaranya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau ada pertanyaan satu lagi nih Bu, kira-kira dari kedua kompetensi itu indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Oh ya, seperti itu. Jadi indikator ketercapaiannya itu saat coachingnya ya dapat menyelesaikan masalah atau solusi sendiri dari permasalahannya Bu ya. Ya oke, jadi mungkin itu pertanyaan singkat dari saya Bu Nirma. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti proses coaching selesai kita berbincang-bincang kembali Bu ya. Silahkan Ibu melanjutkan. Terima kasih Bu Nirma. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Jestri. Waalaikumsalam Bu Nirma. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Nirma baik. Bu Jess, apa yang mau kita bicarakan terkait apa? Begini Bu, saya kan guru mata pelajaran fisika. Seperti yang kita tahu, saya mengajar di kelas 10. Nah, saat saya mengajar di kelas, kadang saya merasa materi pelajaran saya ini
hanya sebagian murid saja yang memahami bidang tersebut. Sebagian justru kurang memahami. Padahal saya sudah melakukan berbagai inovasi pembelajaran seperti mengemasnya dalam bentuk game. Jadi kita mau membicarakan murid-murid Ibu yang sebagian kurang memahami pelajaran saat Ibu membawakan materi. Padahal sudah dibarengi dengan strategi yang menyenangkan termasuk main game. Ya, begitulah Bu masalahnya. Oke, jadi Ibu Jesri sudah memberikan dan melakukan berbagai strategi dan masih saja ada murid yang kurang paham terkait mata pelajaran ini. Iya Bu, seperti itu Bu. Oke, Ibu sudah memberikan dan melakukan beberapa strategi dan masih saja ada beberapa murid yang kurang paham mata pelajaran ini. Karena saya ingin melihat murid saya merasa senang dan nyaman, serta paling penting itu siswa saya ini dapat memahami pelajaran saya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat, Bu. Saya ingin melakukan sesuatu untuk mewujudkan itu, Ibu. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman, serta Ibu dapat memahami pelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Iya Bu, seperti itu Ibu. Kalau dari pengamatan Ibu, kira-kira murid Ibu mengalami kesulitan memahami dikarenakan apanya Bu? Jadi kalau dari pengamatan saya Bu, siswa ini dominan tidak begitu fasih dalam pembelajaran fisika. Seperti contohnya hitung, daya, dan usaha. Jadi masalah utamanya karena kurangnya pemahaman fisika ya Bu ya. Nah, kalau diskalakan dalam bentuk angka sampai 10, kira-kira pemahaman fisika dasar murid berada di angka berapa itu? Bermacam-macam Bu. Ada yang di angka 5 dan ada juga di angka 6. Bahkan ada murid yang hanya di angka 3. Karena tingkat pemahaman mereka itu tentang konsep fisika berbeda Bu. Ada yang sudah tahu menghitung dan ada yang belum fasih dalam menghitung. Ada yang tahu sampai perkalian tapi tidak fasih dalam pembagian. Bahkan ada juga yang hanya mengetahui penjumlahan saja. Sebagai guru mata pelajaran, Ibu setidaknya ingin melihat murid Ibu berada di angka berapa? Dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda, mungkin di angka 7 sudah cukup baik jika diimplementasikan dengan materi pembelajaran. Apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu mereka agar dapat sampai di angka 7? Sebenarnya itu yang ada di pikiran saya Bu. Tapi mungkin saya akan mencoba cara lain di luar jam pelajaran, yaitu mungkin melibatkan murid dalam satu komunitas belajar dan yang berkenan dengan pembelajaran fisika. Nah, dari situ saya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama dengan saya dan saya bisa melibatkan. Jadi, Ibu mau mencoba melibatkan murid dalam komunitas belajar yang berfokus pada pembelajaran fisika dasar. Seberapa besar kemungkinan dilakukannya atau dibentuknya komunitas itu? Harus bisa Bu, hanya untuk koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang mempunyai keresahan yang sama. Harusnya hal ini dapat diterima dengan positif Bu. Dan mungkin juga saya butuh waktu yang tepat untuk mengutarakan ke pihak kepala sekolah dan rekan guru. Dalam bayangan Ibu akan berbentuk apa koordinasi dan waktu itu? Jadi koordinasi dengan kepala sekolah mungkin dengan berbicara tentang face to face
ditemani dengan beberapa rekan guru mata pelajaran dan kepada rekan guru yang lain, dan mungkin dapat dibuat dalam rapat kecil seperti itu. Menurut Ibu, kapan bisa memulai koordinasi dengan kepala sekolah? Jadi mungkin bisa dalam waktu dekat ini Bu, seharusnya bisa pekan ini atau pekan depan, agar rapat atau diskusi dengan rekan sejawat juga bisa secepatnya. Kemudian dilanjutkan dengan mungkin mengidentifikasi murid yang bisa menjadi sasaran dalam komunitas belajar yang akan kami buat. Oke, baik Ibu, kita sudah di akhir sesi bincang-bincang. Apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Jadi yang saya dapatkan di sini Bu, di awalnya tadi saya bingung mau melakukan apa setelah perbincangan singkat ini. Setidaknya saya sudah dapat memikirkan untuk melakukan apa terhadap murid saya, yaitu saya akan membuat komunitas belajar dengan sasaran murid yang kurang fasih dalam fisika dasar. Kalau begitu, kita ketemu lagi 1 atau 2 minggu ke depan lagi ya Bu. Saya mau dengar cerita Ibu terkait komunitas belajar yang akan dibentuk. Terima kasih banyak Ibu Jesri. Ya, terima kasih banyak Ibu Nirma sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Selamat bertemu kembali Bu Nirma. Jadi bagaimana tadi Bu hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu. Tadi proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan terkait proses coaching yang Ibu lakukan, coaching yang Ibu lakukan dengan coachingnya Ibu tadi. Boleh Bu ya? Untuk pertanyaan pertama Bu seperti ini. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching berlangsung terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan. Seperti itu Bu ya. Jadi sudah terlihat tadi. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana dalam proses coaching yang saya saksikan tadi itu, yang saya amati Ibu ada beberapa catatan yang saya catat, catatan saya termasuk Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan kepada coachnya, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalah coach, Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk melakukan rencana aksi, dan terakhir Ibu sudah mengarahkan coach untuk melakukan tindakan terhadap rencana aksi yang akan dilakukannya. Dan tadi juga saya mendengar percakapan Ibu dengan coach, Ibu sudah berfokus pada pengembangan yang ada dalam kompetensi di proses coaching, terutama pada presence atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot terkait dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Sangat luar biasa Bu, tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Jesri ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya semakin sukses lagi dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya Bu, sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi, boleh Bu ya? Saya ajukan satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, kompetensi apa lagi menurutnya Ibu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan hari ini? Baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami bagaimana penerapan alur tirta agar coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Oh iya. Jadi luar biasa Bu, karena bisa dibilang alur tirta itu nyawanya proses coaching. Jadi Ibu akan mendalami bagaimana penerapan alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, sudah melakukan sesi tanya jawab ini, terima kasih banyak. Observasi dengan coaching dengan alur tirta juga sudah terlaksana dengan baik. Di akhir perbincangan saya berterima kasih banyak atas kesempatannya Bu Nirma sudah melakukan proses tanya jawab atau diskusi dengan saya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jesri. Waalaikumsalam Bu Nirma. Ya. Hari ini Ibu mau melakukan coaching. Ya, betul Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh Bu ya? Boleh Bu. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya, apakah proses coaching berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan satu lagi Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini apa Ibu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kompetensi inti dari coaching yang mana terkait kehadiran penuh. Kedua, tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara 3 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Jadi yang lebih spesifik dari 3 kompetensi coaching tersebut mungkin pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Pencapaian yang ingin saya dapat dari coaching ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahan dengan coaching tersebut, mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Baik, jadi indikator ketercapaiannya saat coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Ya Bu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Silahkan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Jesri. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Ibu Desi, apa yang Ibu Desi mau bicarakan dan terkait apa Ibu Desi? Begini Bu, saya kan bermata pelajaran matematika yang seperti Ibu tahu di sekolah saya, dan saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Saat saya mengajar di kelas, kadang saya merasa materi pelajaran yang saya berikan ke murid itu hanya sebagian saja yang memahami, tidak sebagian besar juga, tapi bisa dibilang ada beberapa yang justru sangat kurang memahami. Padahal saya sudah melakukan berbagai inovasi pembelajaran seperti mengemasnya dalam bentuk game ataupun media interaktif lainnya. Jadi kita mau bicarakan murid-murid Ibu yang sebagian kurang memahami pelajaran saat Ibu membawakan materi, padahal juga dibarengi dengan strategi yang menyenangkan seperti game dan sebagainya ya. Iya, seperti itu masalahnya. Oke, jadi Ibu Desi sudah memberikan dan melakukan beberapa strategi dan masih saja ada murid yang kurang paham terkait mata pelajaran Ibu. Iya Bu. Ya, jadi waktu bicara kita tidak dalam, durasi panjang Bu. Jadi kira-kira Ibu Desi ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Karena saya ingin melihat murid saya merasa senang dan nyaman,
serta paling penting dapat memahami pelajaran yang saya lakukan dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat. Saya ingin melakukan sesuatu untuk mewujudkan itu. Kira-kira saya mau bikin seperti apa supaya itu terwujud. Oh, baik, jadi apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman serta murid yang dapat memahami pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, kira-kira Ibu mengalami kesulitan memahami dikarenakan apa ya Bu? Mungkin murid saya kesulitan memahami itu Bu. Dari pengamatan saya, dominan itu tidak begitu fasih dalam matematika dasar. Jadi seperti contohnya penyebelahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu sehingga dapat berakibat pada pincangnya cara mereka menghitung jika digiring ke mata pelajaran yang lebih tinggi di tingkat SMA. Jadi konsep khususnya dalam pemahaman konsep mereka khusus untuk pembelajaran di tingkat SMA karena dasarnya memang yang masih kurang seperti itu. Jadi ibaratnya pondasinya yang tidak kuat. Gitu. Ya, jadi masalah utamanya karena kurangnya pemahaman matematika dasar murid Ibu ya. Iya. Nah, kalau diskalakan dalam bentuk angka 1 sampai 10 Ibu, kira-kira pemahaman matematika dasar murid Ibu Desi itu berada di angka berapa Ibu? Bermacam-macam Bu. Kalau misalkan mau diskalakan dalam bentuk angka, jadi mungkin ada yang di angka 5, ada juga yang di angka 6, bahkan ada murid saya yang masih di kisaran angka 3. Karena tingkat pemahaman mereka berbeda, ada yang sudah tahu penjumlahan, pengurangan tapi tidak pasti di perkalian, ada juga yang pasti ketiganya tapi masih pincang di pembagian. Bahkan ada yang di kisaran angka 3 itu cuma mengetahui penjumlahan saja Bu, seperti itu. Jadi sebagai guru mata pelajaran, Ibu Desi setidaknya ingin melihat murid Ibu itu berada di angka berapa? Dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda, mungkin mereka berada di kisaran angka 3 itu sudah cukup baik jika diimplementasikan pada materi pembelajaran yang saya bawa. Jadi apa yang Ibu Desi bisa lakukan untuk membantu mereka agar dapat sampai di angka 7 itu? Sebenarnya itu yang menjadi masalah utama saya, tapi mungkin saya akan mencoba cara lain di luar jam pelajaran karena tidak mungkin di jam pelajaran juga karena akan menyita waktu. Mungkin melibatkan murid dalam suatu komunitas belajar yang akan dibentuk di sekolah yang berkenaan dengan pembelajaran matematika dasar itu. Dari situ saya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang minimal sama dengan saya atau selinear dengan mata pelajaran saya. Ya, jadi Ibu Desi mau mencoba melibatkan murid dalam komunitas belajar yang berfokus pada pembelajaran matematika dasar. Ya. Nah, seberapa besar kemungkinan yang dilakukannya atau dibentuknya komunitas itu? Harusnya bisa Bu, hanya di awal itu saya butuh koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan guru yang mempunyai keresahan yang sama dengan saya. Dan semoga ini dapat diterima positif juga Bu, dan mungkin juga butuh waktu yang tepat untuk mengutarakan ke pihak kepala sekolah dan rekan guru yang ada di sekolah. Ya, jadi dalam bayangan Ibu Desi akan berbentuk apa koordinasi dan dalam waktu itu? Jadi koordinasinya mungkin saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah secara face to face, menemani beberapa rekan guru yang sejurusan atau semapel dengan saya. Kemudian kepada rekan guru yang lain mungkin dapat dibuat rapat kecil dulu atau rapat internal sebelum dibahasakan ke murid. Jadi menurut Ibu Desi, kapan Ibu Desi bisa memulai koordinasi dengan kepala sekolah? Mungkin bisa dalam waktu dekat ini Bu, karena pekan ini juga masih banyak kegiatan di sekolah, jadi pekan depan mungkin seharusnya bisa pekan depan. Atau diskusi dengan rekan sejat juga harus secepatnya dilanjutkan dengan mungkin mengidentifikasi murid yang menjadi sasaran dalam komunitas belajar. Oke, baik Bu Desi, kita sudah di akhir sesi bincang-bincang. Jadi apa yang Ibu Desi dapatkan dari bincang-bincang kita ini, Bu Desi? Yang saya dapatkan di awalnya saya bingung mau melakukan apa setelah perbincangan ini dengan Ibu Jesri, tentunya menanyakan berbagai hal yang sangat mengerucut sekali. Setidaknya saya sudah memikirkan bahwa akan membentuk komunitas belajar untuk murid-murid saya di sekolah yang tidak begitu fasih matematika dasar, yang akhirnya mungkin bisa menjadi wadah peningkatan kompetensinya mereka dalam pemahaman matematika dasar.
Baik Bu Desi, kalau begitu kita ketemu lagi 1-2 minggu ke depan ya. Saya mau dengan cerita Ibu Desi terkait komunitas belajar yang akan dibentuk. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih banyak Bu Jesri sudah menonton. Assalamualaikum. Jadi baik Bu Jesri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Ya Ibu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Dan sesuai dengan yang saya amati, juga ada beberapa catatan di mana Ibu sudah menggunakan alur Tirta saat proses coaching. Kemudian sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi masalah coach. Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Dan saya tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus pada coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sangat luar biasa ya Bu, Ibu sudah berikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi pertanyaan. Untuk ke depannya, Ibu kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami bagaimana penerapan alur Tirta agar coaching selanjutnya bisa berjalan dengan baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi bagaimana penerapan alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Ibu juga sudah melakukan observasi proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri perbincangan kita Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Jesri. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini Bu Desi mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bu ya. Iya Bu. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan satu lagi Bu ya, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching antaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi.
Dan mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanya Ibu, boleh? Boleh Bu, silahkan. Nah, jadi kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi karena ada 3 kompetensi, mungkin yang saya akan kembangkan itu Bu adalah terkait kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang di pertanyaan berbobot di antara ketiga kompetensi ini mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Dari ketiga kompetensi ini yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nantinya Bu, mungkin pada fase mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaian apa saja Bu? Indikator ketercapaian yang saya ingin capai pada proses coaching kali ini, saya ingin coach mendapatkan solusi atas permasalahan coach itu sendiri dengan mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Nah, baik, jadi indikator ketercapaiannya saat coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Ya, seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai kita akan berbincang-bincang kembali lagi ya Bu. Silakan Ibu melanjutkan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Nirma. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Apa yang mau kita bicarakan dengan ada yang mau dibicarakan dengan saya? Begini Bu, saya kan guru mata pelajaran kimia. Seperti yang kita tahu, saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Saat saya mengajar di kelas, kadang saya merasa materi pelajaran saya hanya sebagian murid saja yang memahami. Boleh dibilang justru kurang memahami. Padahal saya sudah melakukan berbagai inovasi pembelajaran, seperti mengemasnya dalam bentuk games dan sebagainya. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang yang sebagian kurang memahami materi padahal dia masih dalam game atau Iya, Bu. Jadi masalahnya seperti itu. Oke, jadi apa Ibu sudah memberinya dan melakukan strategi dan masih saja muridnya kurang memahami terkait materi pelajaran. Jadi sudah ada beberapa strategi yang dilakukan Bu, ya, seperti itu. Jadi mungkin sesi perbincangan kita tidak lama, Bu Nirma. Kira-kira Ibu Nirma ingin mendapatkan apa dari percakapan kita? Karena saya ingin sekali melihat murid saya merasa senang dan nyaman, serta paling penting dapat memahami pelajaran saya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat. Saya ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan ini. Tadi ada kata senang, nyaman dalam belajar, ya. Menurutnya Bu Nirma, kira-kira suasana yang menyenangkan dan nyaman bagi muridnya Bu Nirma itu untuk memahami pembelajaran itu seperti apa? Ya, seperti tujuan pembelajaran yang dicapai berarti Ibu akan mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman seperti itu Bu, ya. iya seperti itu. Kalau dari pengamatan Ibu, murid-murid yang mengalami kesulitan dalam memahami itu dikarenakan apanya Bu? Kalau menurut Ibu? Kalau dari pengamatan saya, dominan murid saya tidak begitu pasti dalam perhitungan, sementara di pelajaran kimia ini, apalagi di materi stokiometri, reaksi-reaksi itu ada perhitungan-perhitungan di sana. Nah, seperti kurang memahami kurang memahami perhitungan di dasarnya. Jadi masalah utamanya karena kurangnya perhitungan dasar anak-anak ini. Jadi akan berimbas pada materinya Bu Nirma yang tidak terlalu dipahami juga. Kalau misalkan diskalakan dalam angka 1 sampai 10 misalkan Bu Nirma, murid-muridnya Bu Nirma ini ada di
skala berapa, di angka berapa? Bermacam-macam Ibu, ada di angka 5, ada 6, bahkan ada di angka 3. Karena tingkat pemahaman mereka tentang konsep kimia dasar itu memang berbeda. Ada yang sudah tahu bagaimana perhitungan di dalam untuk menghitung reaksi-reaksi kimia tersebut, ada juga yang memang belum. Jadi tingkatannya itu memang masih beda-beda, ada di tingkatan 5, 6, malah ada masih. Jadi mungkin tingkatan berbeda itu di angka 3 Bu, Iya. ya. Jadi kalau misalkan dari angka kisaran 3, 5, dan 6 setidaknya itu ingin melihat murid itu berada di angka berapa? Dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda, mungkin angka 7 Ibu sudah cukup untuk mengimplementasikan dengan materi pembelajaran di tingkat SMA. Di angka 7. Kalau misalkan kita berpikir tentang angka 7, kira-kira apa yang Ibu Nirma bisa lakukan supaya muridnya berada di angka 7 tersebut? Sebenarnya itu yang ada di pikiran saya juga ini. Tapi mungkin saya akan mencoba cara lain di luar kelas dengan membentuk melibatkan murid dalam suatu komunitas belajar yang berkenaan dengan pelajaran kimia dasar tadi. Dan di situ saya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang familiar dengan pelajaran saya. Jadi Ibu mau mencoba membentuk komunitas belajar atau kombel yang berfokus pada pelajaran perhitungan dasarnya, Iya. atau kimia dasarnya. Komunitas belajar berarti sasarannya murid itu sendiri Bu, ya. Jadi kira-kira seberapa besar kemungkinannya dilakukannya terbentuknya komunitas belajar itu? Ya, harusnya bisa Bu. Hanya butuh koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang mempunyai keresahan yang sama dengan saya dan dapat diterima dengan positif. Dan mungkin juga butuh waktu yang tepat untuk mengutarakan ke pihak sekolah dan memberikan. Kalau misalkan mau koordinasi dalam bayangannya Ibu, bentuk koordinasi dan waktunya itu kapan akan dilaksanakan kalau dalam bayangan? Jadi koordinasi dengan kepala sekolah mungkin dengan berbicara langsung ya, face to face dengan kepala sekolah, ditemani beberapa rekan guru ya, dan mungkin dapat dibuat rapat kecil atau rapat internal dulu sebelum dibahasakan ke murid. Jadi menurut Ibu akan memulai koordinasi lebih cepat lebih baik Bu, ya. Jadi bisa memulainya kapan kira-kira? Ya. Dengan kepala sekolah. Ya, koordinasi dengan kepala sekolah mungkin bisa dalam waktu dekat ini Bu. Seharusnya bisa pekan ini atau pekan depan agar rapat atau diskusi dengan rekan sejawat bisa juga lebih secepatnya. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi murid yang bisa menjadi sasaran dalam komunitas belajar yang akan dibuat. Jadi seperti itu Bu, ya. Jadi ada komunitas belajar, kemudian sasaran murid itu sendiri akan kita komunikasikan dalam waktu dekat. Nah, kita sudah di akhir sesi perbincangan Bu. Kalau menurut Ibu Nirma, apa yang Ibu Nirma dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan di awal sebenarnya saya bingung mau melakukan apa. Setelah perbincangan singkat ini, setidaknya saya sudah memikirkan untuk melakukan apa terhadap murid saya, yaitu kita akan membuat komunitas belajar dengan sasarannya murid yang kurang pasti dalam kimia dasar. Saya penasaran dengan realisasi yang Ibu rencanakan. Kalau begitu kita bisa ketemu 1 atau 2 minggu lagi ya Bu ke depan. Saya mau dengar cerita dari Ibu bagaimana kira-kira progres dari kegiatan yang akan dilakukan di sekolah terkait komunitas belajar. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya Bu Nirma. Terima kasih banyak juga meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Desi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Desi. Ya Bu, silahkan. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu Desi, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi selama proses coaching berlangsung, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian
identifikasi masalah yang coach hadapi, kemudian rencana aksi dan bagaimana melaksanakan tanggung jawab coach dalam terkait rencana aksinya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Dan sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan di mana Ibu sudah menggunakan alur Tirta sesuai proses coaching, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi masalah coach. Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus kepada coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sangat luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya Ibu dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Jadi untuk kedepannya Ibu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami bagaimana penerapan alur Tirta Bu. Sebagaimana kita ketahui alur Tirta itu nyawanya proses coaching, jadi selanjutnya saya dapat memberikan proses coaching yang lebih baik lagi dengan mendalami alur Tirta tersebut. Baik Ibu Desi, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami bagaimana penerapan alur Tirta supaya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Ibu Desi sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ibu Desi juga sudah melakukan observasi proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri perbincangan kita ini Bu Desi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.